Hai teman-teman semuanya, saya Joshua Fabian. Jadi kalau misalnya kalian yang nonton video ini, kalian sedang kuliah di jurusan IT, Informasi Teknologi, atau di bidang informatika, kalian harus cepat-cepat lulus teman-teman. Kenapa? Alasannya, karena ketika saya kuliah dulu, kebetulan saya juga kuliah di jurusan informatika ya, ada suatu pandangan yang berkata bahwa kita harus banyak menggali ilmu di saat kuliah kayak gitu. Jadi dulu kakak tingkat saya itu banyak sekali yang kuliahnya lulusnya telat ya teman-teman. Ada yang lulus 5 tahun, ada yang lulus 6 tahun, bahkan 7 tahun ada teman-teman, hampir DO kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kuliah bener-bener itu, kalau misalnya kuliah bener-bener rata-rata lulus 4 tahun ya. Tapi kalau misalnya kita kebut itu 3,5 tahun bisa lulus. Jadi ada pandangan yang berkata bahwa waktu itu sering sekali saya dengar kita harus menggali ilmu sebanyak-banyaknya di dunia perkuliahan supaya nanti ketika masuk ke dalam dunia kerja kita bisa lebih siap dan lebih matang. Karena di dunia pekerjaan itu sulit, di dunia pekerjaan itu kita harus kuat nih mindsetnya dalam bekerja kayak gitu. Jadi kalau misalnya di dalam perkuliahan, kalau kalian di bidang informatika ya, pasti kalian tahu kalau misalnya ngedevelop suatu program itu ada bagian-bagiannya sendiri kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya ada bagian front end, ada bagian back end, ada yang bagian analisa, terus ada yang bagian implementasi coding, terus ada yang bagian ngetes bug kayak gitu ya teman-teman. Tapi nanti realitanya di dalam dunia pekerjaan hal itu jarang terjadi teman-teman, kecuali kalian masuk ke dalam software house yang memang benar-benar besar atau perusahaan yang sangat besar kayak gitu. Tapi pada umumnya kalian akan mulai merintis karir di perusahaan-perusahaan yang pasti kalau perusahaan-perusahaan yang mau menerima fresh graduate tentu perusahaan yang belum tentu besar dong. Tentu perusahaan yang sudah besar, company yang sangat maju akan sangat resiko tinggi kalau memasukkan fresh graduate ke dalam sistem yang mereka bangun yang udah matang kayak gitu ya teman-teman. Jadi kebanyakan ketika kalian akan lulus nanti, kalian akan kebanyakan full stack teman-teman. Jadi kalian ngerjain A sampai Z tuh di dalam membangun sebuah sistem misalnya seperti itu. Jadi salah satu alasan kenapa kalian harus cepat lulus di dalam kuliah, alasan yang pertama adalah realita di dalam perkuliahan belum tentu sama dengan dunia kerja teman-teman. Jadi ketika kalian masuk ke dalam dunia kerja, kalian harus belajar lagi. Karena apa? Tidak semua yang disampaikan di dalam perkuliahan itu bisa diimplementasikan di dalam dunia pekerjaan. Walaupun yang kalian dapatkan di dunia perkuliahan itu betul teman-teman dan benar. Tapi tidak semua bisa diimplementasikan. Dan yang paling penting adalah teknologi atau informasi teknologi itu berkembangnya sangat-sangat cepat teman-teman. Cepat banget kayak gitu. Jadi dulu contohnya saya dulu informatika, saya masuk informatika itu di tahun 2010, lulus 2013 atau 2014 awal lah kayak gitu. Jadi dulu itu saya belajar pemrograman untuk desktop ya. Untuk desktop dulu saya menggunakan Borland DLP kayak gitu, Borland DLP 7. Dan kakak tingkat saya 1 tahun sebelumnya itu menggunakan apa ya kalau nggak salah itu C++ kalau nggak salah, C++. Terus baru selisih setahun aja dengan kakak tingkat saya sebelumnya, saya sudah menggunakan Borland DLP teman-teman. Belajar Borland DLP, ketika saya lulus Borland DLP sudah nggak kepake lagi. Jadi orang-orang udah make waktu itu kalau nggak salah Visual Basic sama Java teman-teman. Yang Java ini akhirnya masuk ke aplikasi mobile kan kayak gitu. Mobile sekarang juga banyak sekali aplikasi mobile yang dibuat dari ada bahasanya Android sendiri ya teman-teman. Ada juga bahasa dari Google kayak gitu ya. Jadi perkembangan teknologi itu sangat-sangat cepat. Jadi kalau misalnya kalian menghabiskan banyak waktu di perkuliahan dan kalian nggak lulus-lulus, kalian akan ketinggalan terus teman-teman. Karena teknologi itu berkembangnya cepet banget. Wah, sampai nggak nututi kayak gitu. Karena memang teknologi itu cepat banget berkembangnya. Sehingga akan lebih baik kalau misalnya kita belajar langsung di dalam dunia pekerjaan. Kenapa bagusnya belajar di dunia pekerjaan? Kita langsung relevan sesuai dengan apa yang kita kerjakan teman-teman. Jadi
perbanyaklah dan belajarlah, itu nanti kalian akan belajar di dunia pekerjaan lebih banyak teman-teman, karena realitanya itu nanti di dunia pekerjaan. Memang ada beberapa hal juga yang masih bagus di perkuliahan, apalagi kalau misalnya dosen kalian up to date ya. Kalau dosen kalian up to date, saya sangat respect ya, karena itu tadi saya bilang perkembangan teknologi itu sangat cepat. Jadi kalau misalnya dosen kalian update, kalian berbahagialah karena kalian akan menemukan informasi-informasi yang baru. Tapi kalau misalnya dosen kalian nggak update, kalian akan belajar sesuatu hal yang ketika kalian lulus, loh bahasa ini nggak dipakai, loh sistem ini udah nggak dipakai lagi, kayak gitu teman-teman. Jadi gitu ya, informatika, semua hal yang berhubungan dengan teknologi ya, baik itu informatika atau sistem informasi juga sama. Kalau misalnya kalian ini, oh ternyata dulu saya pakai database-nya ini, ternyata sekarang database udah nggak dipakai lagi, kayak gitu kan, udah nggak relevan teman-teman. Jadi akan lebih bagus kalau misalnya kalian kuliah dengan bagus, kuliah dengan baik, kejar kuliah kalian, cepat-cepat selesai. Nanti kalian akan belajar lagi hal yang baru ketika kalian masuk di dalam dunia pekerjaan, teman-teman. Jadi di dalam dunia pekerjaan itu luas banget, tidak seperti yang kalian bayangkan saat kuliah ya. Jadi dulu saya juga mindsetnya gitu, oh ternyata di dalam perkuliahan itu dijelaskan, wah nanti kalau misalnya bikin sistem itu ada bagian front end, ada bagian back end, analisa, nanti ada yang sistem test bug segala macam. Tapi nanti kalau di dunia pekerjaan udah ketemu realita, kalian akan menemukan job desk yang avatar gitu. Jadi kalian harus bisa segalanya job desk avatar. Job desk-nya tuh kadang nggak masuk akal banget. Bahkan saya pernah ngelihat job desk pekerjaan itu, saya lupa job desk-nya siapa, salah satu motivator juga kalau nggak salah. Jadi job desk-nya itu dia harus handle bikin sistem, bisa bikin sistem yang mobile dan juga bisa bikin sistem website kayak itu, sama desktop. Ini tiga ini udah dunia berbeda, teman-teman. Dulu zaman saya kuliah itu kan pemrograman ada tiga ya. Jadi ada yang website, ada yang desktop, ada yang mobile teman-teman. Jadi yang paling cepat berkembang nih adalah yang mobile teman-teman. Kalau misalnya di dalam dunia pekerjaan, programmer mobile ini adalah yang paling mahal dan yang paling banyak dicari-cari teman-teman. Kenapa? Karena belajarnya sulit dan aplikasinya tuh berkembangnya cepat kayak gitu. Yang kedua adalah desktop. Desktop ini juga berkembangnya cepat ya teman-teman, apalagi kita harus ngikutin OS-nya, bahasa pemrograman yang terbaru kayak gitu. Yang paling stabil adalah website. Kalau website ini perkembangannya pelan ya kayak gitu. Jadi kayak misalnya PHP, ya sampai sekarang PHP masih digunakan kayak gitu. Paling yang berubah adalah framework. Jadi kayak misalnya dulu mungkin CI, sekarang udah ada Laravel, terus ada beberapa kayak gitu. Terus PHP mungkin PHP dari PHP 3, terus 5, terus 7, sekarang berapa kayak gitu. Jadi itu pun kalau misalnya PHP dari satu dengan yang lainnya itu nggak terlalu signifikan ya, bahasanya berubahnya nggak terlalu signifikan. Beda sama yang desktop dan mobile lagi. Jadi tiga hal ini udah kayak dunia sendiri-sendiri teman-teman. Bayangkan kalau misalnya kalian bekerja, kalian harus paham algoritma dan bahasanya untuk mobile, untuk desktop, untuk website kayak gitu. Jadi anggapannya kalian bisa berjalan dalam bahasa tiga bahasa sekaligus gitu. Jadi bayangin aja, bisa nggak sih kalian menguasai bahasa, kalau bahasa Inggris mungkin kita belajar dari kecil ya. Bisa nggak kalian belajar masuk di dalam dunia pekerjaan, tiba-tiba kalian harus bisa bahasa Rusia, bahasa Jepang, sama bahasa Cina kayak gitu. Jadi anggapannya sesimpel itu teman-teman. Orang di luar sana, mereka tidak mengerti bahwa ini adalah tiga bidang, tiga dunia yang berbeda nih di dalam pemrograman. Ini adalah hal yang krusial sebenarnya. Jadi kalian akan menemukan realita di lapangan seperti itu teman-teman. Job desk di lowongan-lowongan kerja yang kadang nggak masuk akal. Tetapi kalian harus berusaha semampunya ketika nanti kalian di dunia pekerjaan. Yang paling banyak adalah kita harus bisa handle sistem. Habis itu juga paling nggak minimal kalian dari tiga bahasa ini. Kalau misalnya kalian lulusan informatika ya, kalian harus bisa salah satu bahasa ini teman-teman. Jadi
kalian bisa salah satu bahasanya dan kalian maksimalkan kemampuan kalian di situ. Jadi kalau misalnya kalian kemampuan kalian di website, ya kalian website spesialis. Larinya misalnya kalian pemrograman website, berarti larinya nanti kalian mungkin ke keamanan website, habis itu ke jaringannya website, gimana, kayak gitu. Jadi kalian harus punya salah satu bahasa ini, teman-teman. Dan kalau misalnya orang informatika itu kadang disalahartikan gitu di dalam dunia pekerjaan, dianggap kayak harus bisa segalanya. Padahal orang informatika itu kebanyakan adalah orang sistem, teman-teman, lebih ke software. Tapi kebanyakan banyak orang juga mengira bahwa orang informatika tuh ya orang ya hardware segala macam informasi teknologi ya harus bisa kayak gitu. Jadi kalian akan menemukan realita di lapangan gimana orang informatika harus bisa segalanya, teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, job desk avatar, mengendalikan air, mengendalikan api, mengendalikan udara. Jadi ada yang harus bisa benerin printer kayak gitu, ada yang harus bisa nginstal Windows kayak gitu, harus bisa merakit komputer kayak gitu-gitu, teman-teman. Jangan sampai juga ada teman saya juga cerita sampai disuruh benerin AC gitu, nggak ada hubungannya dengan informatika gitu ya, teman-teman. Suruh benerin AC dia kayak gitu. Jadi dunia teknologi itu berkembangnya luas, dan di lapangan sana, di dalam dunia pekerjaan, banyak orang yang tidak mengerti apa itu informatika, teman-teman. Jadi kalian nanti akan bertabrakan. Bertabrakan apa? Bertabrakan idealisme kalian. Ketika kalian di perkuliahan kalian belajar, oh ini harusnya kayak gini Pak. Tetapi ketika kalian masuk ke dalam dunia pekerjaan, kalian melamar, kalian nggak bisa hanya di satu bidang. Oh saya adalah spesialis front end Pak, saya spesialis back end. Nggak bisa, saya adalah analisa aja Pak. Tidak bisa. Karena perusahaan juga ngelihat punya kemampuan untuk membayar orang kayak gitu. Jadi nggak semua perusahaan bisa bayar orang sesuai dengan idealisme kita saat kuliah. Harus ada front end, back end, harus ada analisa ini segala macam, kecuali kok perusahaan besar. Dan nggak semua perusahaan besar kalian bisa masuk kayak gitu kan, intinya kayak gitu. Kalau kita mau bertahan hidup sebagai seorang informatika, seorang IT, ya kita harus bisa beradaptasi dengan dunia pekerjaan nantinya, teman-teman. Itu salah satu alasan kenapa kalian harus cepat lulus, supaya kalian lebih banyak pengalaman, supaya kalian lebih banyak cepat bekerja. Ketika kalian cepat bekerja, kalian akan mendapatkan banyak sekali pengalaman, dan kalian akan lebih baik kalian belajar hal yang relevan dengan apa yang kalian kerjakan nantinya. Jadi misalnya kalian segera cepat lulus, ketika kalian cepat lulus, maka kalian cepat bekerja, kalian tahu, oh pekerjaan ini membutuhkan bidang, misalnya untuk membangun websitenya harus pakai Laravel. Nah dari situ saya akan menguasai lebih banyak pelajaran Laravel gitu kan, teman-teman, untuk frameworknya. Jadi apa yang kalian pelajarin, kalian nggak habis waktu. Kalau misalnya kalian sibuk belajar pemrograman ini, framework ini, tetapi nanti ketika kalian mencari kerja ternyata nggak sesuai dengan apa yang kalian pelajarin, kalian harus terbuang lagi waktu kalian untuk belajar, teman-teman, kayak gitu. Jadi usahakan adik-adik semua yang nonton video ini, kalau misalnya kalian jurusan sistem informasi atau informatika, kalian harus cepat lulus, teman-teman. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa teknologi itu berkembangnya sangat cepat. Jadi belum tentu apa yang kalian pelajari saat ini di kuliah kalian itu bisa kalian pakai, bisa kalian implementasikan nanti saat kalian lulus. Kalian lulus nanti kalian harus belajar ulang lagi, teman-teman. Kalian harus mengejar lagi hal-hal yang ketertinggalan di dalam dunia pekerjaan. Karena sekali lagi dunia informasi itu berkembangnya sangat-sangat cepat kayak gitu. Jadi saya harap nggak ada lagi ya stigma yang berpikir bahwa oh kita harus memaksimalkan di dalam dunia perkuliahan ini supaya kita belajar banyak hal sebelum kita mempersiapkan ke dunia pekerjaan. Ya betul, kita harus persiapkan, teman-teman. Tapi sesiap-siap apapun kalian di dalam perkuliahan, dunia pekerjaan pasti akan bikin kalian kaget karena realitanya banyak berbeda dengan dunia perkuliahan, teman-teman. Ya, semoga ini bisa membantu kalian semua. Saya berharap kalian
yang masih kuliah juga belajar benar-benar, cepat-cepat lulus, jangan pacaran doang. Nggak bercanda. Jadi cepat lulus, cepat kalau misalnya kalian punya sesuatu, tanyakan ke dosen kalian, usahakan kalian dekat dengan dosen juga, dekat dosen pembimbing juga, belajar yang benar, jangan males-malesan, jangan buang-buang waktu, karena waktu itu sangat berharga, teman-teman. Waktu sangat berharga, sekali lagi waktu sangat berharga. Informasi teknologi berkembang dengan sangat pesat, jadi kalian harus segera lulus dan belajar banyak hal lagi supaya nanti di dunia pekerjaan kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan dan kalian bisa hidup sebagai seorang IT yang sangat luar biasa. Oke deh, tetap semangat ya semuanya. Saya Joshua Hovian, semoga ini bisa menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Stay healthy and God bless.